أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Allah berfirman, ayat pertama dari surah An-Naba. Surah An-Naba ini adalah surah yang bermakna tentang berita yang besar. Dan kemudian surah An-Naba ini tergolong daripada surah-surah Makkiyah, yaitu terdiri daripada 40 ayat. Allah berfirman dalam ayat pertama itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap orang-orang musyrik. Mereka sibuk bertanya tentang kabar atau berita yang sangat besar yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya menyampaikan daripada ayat-ayatnya Allah. Sibuk mereka bertanya. Nah, kemudian dilanjutkan pendapat Imam Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan, kata Imam Qatadah bahwasanya Naba'il Azim, berita yang besar itu adalah kebangkitan setelah kematian atau hari kiamat. Namun Imam Mujahid juga menambahkan bahwasanya kata Imam Mujahid, adapun yang disebut Naba'il Azim itu adalah tentang Al-Quran. Tetapi berdasarkan qarinah dari ayat-ayat sesudahnya, maka ulama lebih cenderung mengatakan Naba'il Azim itu adalah tentang hari kiamat. Kebanyakan ulama yang kuat itu adalah tentang hari kiamat. Kemudian selanjutnya Allah melanjutkan ayatnya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana tentang kabar yang besar tadi, tentang hari kiamat tadi, itu mereka itu mukhtalifun, berbeda-beda pendapat. Ada sebagian yang pro, ada yang kontra. Ada sebagian yang mengimani, ada sebagian lagi yang mengingkari. Ada sebagian yang percaya, yakin. Ada lagi sebagian yang sama sekali percaya pun tidak. Apalagi untuk mengimani, untuk mendapatkan hak yakin. Maka mereka berbeda pendapat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka kata Allah, sekali-kali tidaklah mereka akan mengetahui. Tidaklah mereka itu akan mengetahui. Maka nantinya, walaupun mereka itu tidak mengimani terhadap apa yang telah Nabi sampaikan, yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW, melalui lisan Rasulullah yang berbentuk Al-Quran, tetap mereka itu ada mengimani. Maka walaupun mereka tidak mengimani, tapi nanti akan mereka tahu bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu Allah mulai menunjukkan, Allah mulai menjelaskan tentang kekuasaan-kekuasaannya melalui ayat-ayat sesudahnya. Kata Allah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi-bumi sebagai hamparan, sebagai alas kita, sebagai tempat kita berpijak. Dengan adanya bumi yang Allah ciptakan, kita bisa bahkan mengambil manfaatnya, bercocok tanam dan sebagainya. Dan kemudian dari sana juga kita bisa bergerak dan beristirahat. Allah hamparkan bumi tersebut.
Kemudian selanjutnya wal jibala autada, dan gunung-gunung kata Allah autada sebagai pasaknya yang mengokohkan bumi ini sehingga tidak selalu ditimpai bencana dan sebagainya. Itu adalah karena sebab adanya gunung-gunung sebagai pasak yang kokoh. Kalau istilah di dalam pohon itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau istilah pohon itu ada ruas yang keras, nah, itulah yang mengokohkan pohon-pohon tersebut. Sehingga dengan ruas yang keras tadi itu biasanya itu adalah tempat munculnya dahan. Nah, kalau karena sebab adanya itu, maka pohon itu menjadi kokoh dan jauh dari kata rapuh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kata Allah kalian itu berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, bahkan dari segala jenisnya yang berbentuk makhluk hidup sabarataan ada pasangannya, laki-laki perempuan, kalau dia manusia, jantan betina, bahkan tumbuh-tumbuhan pun punya. Dengan asbab demikianlah Allah itu adalah mewujudkan perkembangbiakan atau reproduksi pada makhluknya. Dari zaman Nabi Adam hingga akhir hari kiamat nanti, maka makhluknya Allah itu tetap terus berkembang biak. Karena disitulah cara Allah membuat perkembangbiakan makhluk-makhluknya. Dalam ayat lain Allah juga menyebutkan, yaitu di Quran surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri daripada jenis golonganmu sendiri, agar kamu cenderung dengan merasa tentram, merasa tenang, dan menjadikan di antara kita berkasih sayang. Makanya Allah ciptakan pasangan kita itu daripada golongan kita, agar kita merasa nyaman, tentram, dan kita tidak merasakan kegelisahan. Coba kalau seandainya pasangan kita Allah ciptakan dari golongan jin, mungkin kita itu banyak sariknya karena ngalih ketemuan, karena sempat-sempatnya hilang. Ada juga untuk saling memahami sulit. Kenapa sulit? Karena yang pasti dulu beda dimensi, beda kebiasaan, dan beda keadaan. Tapi karena kita sama-sama daripada golongan manusia, akhirnya walaupun kepala beda, isi kepala beda, tapi tetap insya Allah bisa untuk mendapatkan litaskunu mawaddatan warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya Allah lanjutkan dalam ayat surah An-Naba-nya, yaitu ayat ke-9, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur-tidur kamu ada sebagai tempat waktu istirahat. Insya Allah kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Quran surah An-Naba, ya, tafsirnya dari ayat yang ke-9 nanti dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.